Ten Hag belum menunjukkan awal musim yang menggembirakan seperti yang diharapkannya. Namun masih ada tanda-tanda kemajuan dan dibutuhkan kesabaran. Sir Jim Ratcliffe, pemilik saham 27% Man United, telah mengembangkan reputasi sebagai orang yang sangat kejam dan bertindak cepat, seperti yang ditunjukkannya dengan menyingkirkan kepala eksekutif Richard Arnold dan direktur olahraga John Murtagh, dan dengan 250 karyawan klub yang akan diberhentikannya. Namun, hasratnya untuk memancing ikan salmon dan cintanya pada alam terbuka menunjukkan aspek lain dari karakternya, yaitu bersedia menunjukkan sedikit kesabaran. Dan sekarang, Ratcliffe perlu memiliki kesabaran dengan Erik ten Hag, sosok yang hampir dipecatnya Mei lalu. Manajer asal Belanda itu belum membuat awal yang meyakinkan untuk musim baru, dan sudah ada seruan agar Ratcliffe mengambil keputusan. Namun, saat Ten Hag bersiap menghadapi rival terbesar United Liverpool pada hari Minggu, ia perlu merasakan kepercayaan dari bosnya. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. United berada dalam situasi yang hampir sama di awal musim ini seperti di gelaran kemarin, terbukti menjadi yang terburuk sejak 1990. Mereka memperoleh kemenangan kandang yang kurang mengesankan atas Fulham pada hari pembukaan, yang memiliki beberapa kemiripan dengan kemenangan pertama mereka musim lalu melawan Wolves, dan kemudian mengalami kekalahan dalam perjalanan tandang pertama mereka melawan Brighton, membuat mereka merasakan kekalahan yang sama seperti saat mereka dikalahkan oleh Tottenham pada pertandingan kedua mereka. Kebobolan gol menit terakhir dari Joao Pedro mengkristalkan rasa deja vu, karena itu adalah ke-6 kalinya United kalah dalam pertandingan Liga Primer, setelah menit ke-90 di bawah asuhan Ten Hag. Dan tidak butuh waktu lama bagi para supporter yang tidak puas di media sosial dan pakar untuk segera menuding Ten Hag dan menuntut agar ia dipecat. Mantan pemain United pun juga demikian. Dwight Yorke mengklaim Ten Hag bukan manajer elit, dan ia memperkirakan Ratcliffe akan segera memecatnya. Tidak akan ada tempat persembunyian di United untuk Erik ten Hag, dan meski ia telah diberi kontrak baru, klub mengharapkan hasil yang lebih baik dengan sangat cepat, katanya. Mereka kini kalah dari Brighton dan sempat mengalahkan Fulham, dan saya berharap Sir Jim Ratcliffe tidak akan ragu untuk melakukan perubahan. Pemegang saham minoritas United seharusnya ragu untuk bertindak terlalu cepat terhadap Ten Hag. Meski suasananya sudah tidak asing lagi dengan musim lalu, penampilannya sudah berbeda dan lebih baik. Tim tampak solid saat melawan Fulham dan satu-satunya tembakan tepat sasaran yang mereka terima adalah dari luar kotak penalti, yang dengan tenang ditepis Andre Onana ke atas mistar gawang. Ceritanya sangat berbeda dengan kekalahan kandang 2-1 dari Fulham musim sebelumnya, saat Cottagers melakukan 17 kali percobaan, 5 diantaranya tepat sasaran. Pertandingan itulah yang memicu analisis brutal Jamie Carragher tentang cara United bermain di bawah asuhan Ten Hag, yang ia sebut blok rendah, tekanan tinggi, dan disebut dengan beberapa pembenaran mustahil. United yang kalah di kandang sendiri oleh Brighton musim lalu dalam kekalahan telak 3-1, boleh saja oleh lawan yang sama pada Sabtu kemarin. Tetapi selain dua kesalahan pertahanan, mereka tampak lebih solid dan lebih kohesif di Stadion Amex. Mereka menyia-nyiakan peluang bagus dan sempat mencetak gol yang seharusnya memberi mereka keunggulan, tetapi dianulir karena offside yang aneh. Bahkan saat United kalah di tengah hujan lebat di pesisir selatan, ada hikmah di balik itu. Lini tengah terlihat lebih tangguh dan kompak, dan tidak lagi sering terkena serangan balik seperti musim lalu. Namun, mereka masih menciptakan serangan transisi yang menarik seperti musim lalu, dengan kecepatan Amad Diallo, yang membuat lawan takut dan Alejandro Garnacho tampak seperti ancaman nyata dalam 3 penampilan yang telah ia buat dari bangku cadangan. Memang, ada kemungkinan Ten Hag akan mencadangkan Marcus Rashford dan memainkan Garnacho di sisi kiri serangan, sementara Amad tetap di sisi kanan. United juga masih mengintegrasikan pemain baru seperti Noussair Mazraoui dan Matthijs de Ligt, dengan bek tengah tersebut masih belum menjadi starter. Begitu pula Zirkzee, sekalipun ia menikmati debut yang luar biasa melawan Fulham.
Ketiganya absen dalam tur pramusim dan butuh lebih banyak waktu untuk meningkatkan kecepatan. Sementara tim akan segera mendapatkan energi dan kekuatan ekstra di lini tengah saat Manuel Ugarte bergabung dengan skuad setelah menyelesaikan kepindahannya dari Paris Saint-Germain. Kemudian ada fakta bahwa penyerang tengah utama Rasmus Højlund masih cedera dan Leny Yoro, bek potensial yang mereka tikung dari bidikan Real Madrid pada Juli, juga mengalami cedera serius yang tidak terduga pada pramusim. Højlund seharusnya sudah pulih untuk perjalanan ke Southampton setelah jeda internasional, sementara Yoro dijadwalkan kembali antara akhir Oktober dan awal November. Krisis cedera yang melumpuhkan United menjadi faktor besar dalam keputusan United untuk memberi Ten Hag kesempatan lagi. Jadi sudah sepantasnya ia diizinkan untuk menunjukkan apa yang dapat ia lakukan dengan striker pilihan pertamanya dan rekrutan terbesarnya di musim panas ini. Pertandingan United berikutnya melawan Liverpool mungkin membuat beberapa supporter takut, terutama mengingat klub Merseyside itu telah membuat awal yang kuat di bawah asuhan Arne Slot, memenangkan kedua pertandingan mereka dengan skor 2-0. Namun perlu diingat bahwa laga ini seringkali bisa mengeluarkan yang terbaik dari United, apalagi mereka bermain di Old Trafford. Kemenangan pertama pelatih asal Belanda itu sebagai manajer United diraih saat melawan Liverpool, setelah ia mengawali musim debutnya dengan lebih buruk, dikalahkan oleh Brighton dan dihajar Brentford. Kemenangan atas The Reds itu mengangkat semangat dan memicu perubahan besar dalam hasil yang membuat United finish di posisi ketiga. Musim lalu, United mengalahkan Liverpool 4-3 dalam pertandingan perempat final Piala FA yang epik dan bermain imbang 2-2 dengan mereka di Liga Primer. Ten Hag tidak terkalahkan di kandang sendiri melawan Liverpool dan bermain imbang 0-0 pada kunjungan terakhirnya ke Anfield, ketika semua orang memperkirakan timnya akan dihajar. Semakin sedikit yang dibicarakan tentang kekalahan telak 7-0 musim sebelumnya, semakin baik. Bahkan Jurgen Klopp dapat mengakui bahwa itu adalah hasil yang aneh, dengan setiap tembakan Liverpool menghasilkan gol. Pertandingan-pertandingan krusial melawan rival-rival terbesar United, terutama di kandang sendiri, kerap memunculkan performa terbaik Ten Hag, seperti yang ia tunjukkan di final Piala FA musim lalu melawan Manchester City, dan di musim pertamanya saat United mengalahkan Liverpool, City, Arsenal, Tottenham, Chelsea, dan Barcelona.